Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, berkumpul bersilaturahmi di acara ini. Semoga banyak manfaat dan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada acara ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama untuk kelancaran dan dalam keberlangsungan acara ini. Untuk pembacaan Al-Fatihah dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti yang udah teman-teman di sini lihat di layar, itu di situ ada salah satu pembicara kita, yaitu Kang Agus Tira Sanjaya, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke Kang Tira, ini ada satu video perkenalan gitu ya, untuk lebih menghangatkan suasana. Oke, mungkin dari Kang Ferry bisa dibantu tentang videonya. Sebelum kita masuk ke ngobrol dan cuap-cuapan video dari Sip, udah ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Tira Sanjaya, saya dipanggil Tira. Saya berasal dari HLT batch ke-16. Saya asli orang Bandung, 22 Agustus 1994. Saya juga berpendidikan di Bandung dari SD Negeri Babakan Sinyal, SMP Negeri 37 Bandung, SMA Negeri 16 Bandung, dan terakhir di Universitas Pasundan Bandung 2013 sampai 2017. Catur, hiking, touring, dan memanah. Moto saya adalah pahami, niatkan, kerjakan, lalu taubati. Ingin menjadikan komunitas ini adalah sebagai komunitas yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, religius, berkepemimpinan, dan berketerampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, serta tegak berdiri di atas tali silaturahmi. Yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan responsif sosial seperti kebencanaan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah menyediakan kebutuhan rohani, baik kajian, seminar, dan lain-lain pada bab hal apapun. Yang ketiga adalah memfasilitasi teman-teman semua yang ada di HLC untuk meningkatkan skill upgrading-nya. Nah, yang keempat, memfasilitasi juga program kerja yang mana ditentukan oleh minat dan bakat teman-teman semua. Nah, dan yang terakhir, memberikan kegiatan yang meningkatkan tali silaturahmi secara kebersamaan, baik itu seperti kunjungan, rihlah, jalan-jalan, ataupun yang lainnya. Nah, alasan saya mencalonkan menjadi ketum pada dasarnya tidak ada, karena kalau saya ditanya untuk menjadi ketum, saya tidak akan menolak dan kembali lagi kepada sistem pemilihan dan kepercayaan dari teman-teman semua.
dan terlebih saya ditodong langsung oleh Kang Isep dan Kang Arai. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profilnya. Mungkin ini kalau kita offline, ini saatnya buat tim suksesnya Kang Tira buat sorak-sorak. Tapi ini gara-gara online jadi gak kedengeran. Tapi kalau misalkan pengen teriak-teriak juga gak apa-apa. Uh, secara chat. Oke. Waduh. Oke ya. Ini sesuai apa yang teman-teman ketahui, kita di HNBK ini berusaha untuk mengenalkan gitu seseorang. Dan sekarang itu khususnya masih dalam rangkaian acara pemilihan caketum gitu. Dan HNBK sekarang ini diadain khusus untuk mengenalkan calon ketua umumnya. Dan dilihat dari poster yang udah di-share serentak itu, ini dari Kang Tira bakalan ngomongin tentang cinta kasih dalam niat dan kebijaksanaan. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen narik dulu sebentar ke belakang tentang di mana saya pertama ngelihat Kang Tira gitu, kesan pertama ngelihat Kang Tira. Kemarin kebetulan kita tuh pernah kerja bareng di acaranya HLC juga di SJJ 4. Beliau itu sebagai ketua pelaksana dan saya sebagai penanggung jawabnya. Dan saya lihat tentang Kang Tira itu ada dua hal, yaitu berkomitmen dan konsisten dari apa yang beliau ngambil keputusan, pengambilan panitia, tentang jam malamnya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kelihatan banget gitu. Berkomitmen dan konsisten. Nah, apa gitu gak sih Kang Tira? Kang Tira tuh emang kayak gitu atau gimana sih? Ya, kalau pribadi mungkin entah seperti apa ya, karena orang lain jelas yang menilainya yang seperti apa. Cuman mungkin itu sifat dasar saya yang mungkin dasar dari ajaran lembaga dakwah kampus saya, dari guru saya, murabi saya, yang mungkin lebih tekankan pada amanah itu tidak boleh ditinggalkan. Sekalipun apapun yang dikerjakan walau sedikit dan bisanya luangnya sedikit, sampai akhir, sampai tuntas, dan mengenai jam malam ya mungkin itu hanya adat budaya dari kegiatan saya yang sebelumnya bahwa dibatasi adanya percakapan antara Iwan dan Awat sampai jam ya mungkin ada yang jam 7, ada yang jam 9, mungkin paling maksimal kemarin jam 10 untuk SCJ 4 gitu. Masya Allah banget gitu. Sangat 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 kerasa gitu konsistennya, terus ketegasan, berkomitmennya gitu Kang Tira kemarin pas di acara SJJ 4. Emang saya akuin keren banget gitu. Apa yang diomongin dari tadi LDK kampus, terus banyak organisasi dari yang Kang Tira tadi sebutin. Seberapa banyak sih Kang organisasi-organisasi itu tuh ngaruh sama pengambilan keputusan Kang Tira gitu, terus semua hal yang Kang Tira lakuin gitu, itu seberapa gede pengaruh? Ya, baik. Kalau untuk berdasarkan seberapa besar untuk mengambil keputusan, pada dasarnya akan selalu berubah-ubah gitu ya, karena ilmu itu terus maju, terarguret. Satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Mungkin pada saat saya awal-awal masuk organisasi, kebijaksanaan saya itu seperti ini, satu. Mungkin pada saat maju yang kedua, kebijaksanaan saya berubah, terus berubah, tapi mungkin di situ juga menjadi pengadilan diri saya, mana yang harus dirubah menjadi lebih baik, dan mana yang harus tetap diistiqomahkan, dan mana yang harus ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau untuk berdasarkan kenapa organisasi itu bisa menyambung dengan sebuah keputusan, itu sangat kental gitu ya. Di LDK seperti ini, di Pusdai seperti ini, di Salman seperti ini, lalu di HLT gini lagi beda-beda. Mungkin akan terjadi banyak perubahan, tapi apapun yang bisa diambil dengan baik
dan bisa diterapkan pada suatu wadah itu, ya maka harus diterapkan. Dan kalau dikatakan sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Karena ilmu itu tidak hanya bisa berdasarkan pada satu wadah. Kalau kita hanya berpikir pada satu wadah, maka pada saat kita pindah ke tempat wadah yang lain, itu susah. Maka dengan adanya pengalaman yang sangat banyak, bukan berarti kita sombong, tapi di situ kita bisa menyesuaikan diri, bagaimana caranya menghadapi perbedaan-perbedaan di setiap organisasi atau komunitas, agar bisa menjadi orang-orang yang fleksibel seperti itu. Jadi pemimpin yang bisa mengerti wadahnya seperti apa, anggotanya seperti apa, mungkin seperti itu. Emang sih kalau misalkan kita ngomongin tentang konsisten gitu ya, Kucil banget sih. yang tadi, saya lihat dari CV-nya Kang Tira itu di sekolahnya ngikut PMR Wira 16 Bandung, terus masuk ke Unpas itu ikutan KSR PMI, terus masuk ke yang selanjutnya itu Salman Health Center, terus masuk ke relawan kebencanaan. Itu kalau yang saya lihat konsistennya itu kelihatan gitu. Terus dilihat dari apa yang diikutin Kang Tira, ini semuanya berhubungan sama empati. Nah, apakah ada hubungannya nggak sih Kang, hal-hal yang tadi itu sama apa yang mau Kang Tira ceritain sekarang tentang cinta kasih dalam niat dan kebijaksanaan? Iya, kalau untuk apa yang diceritakan, insya Allah kita sering-sering sharing aja ya. Saya tidak mengambil berdasarkan ilmu materi dalam sebuah buku, tapi insya Allah saya akan sharing bagaimana pengalaman saya tanpa mengurangi rasa kebesaran hati atau apapun. Mungkin ini hanya berdasarkan pengalaman saya dari 10 organisasi dan 20 komunitas yang pernah saya ikuti gitu ya. Yang insya Allah eh, mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus ditambah dan mana itu, ya itu tadi benar. Kenapa saya dari PMR masuk ke KSR PMI dan masuk ke kebencanaan yang lain dari Korsa ataupun masuk dompet duafa, itu saya menyayangkan bahwa kalau ilmu sudah didapat atau sudah ditinggalkan, ya buat apa ilmu itu? Buat apa dicari dari awal? Yang ada ilmu itu ditambah, bukan dikurang. Betul banget kalau tentang yang itunya. Terus kalau misalkan tentang yang tadi, selain dari kekonsistenan PMI, PMR yang gitu-gitu, saya lihat juga Kang Tira ini ada beberapa menjabat jadi ketua ya Kang di beberapa organisasinya juga. Kalau untuk ketua mungkin yang saya sampaikan di CPDI itu hanya pada saat ketua di kampus. Kalau untuk tanpa merasa hormat, mungkin kalau untuk ketua-ketua saya lebih banyak di komunitas, dan CV yang saya berikan kepada AI dan mungkin kepada Kang Royan itu tidak ada komunitasnya, tidak saya sebutkan karena saya tidak terlalu tertarik untuk menyebutkan berapa jumlah ketua saya seperti itu. Masya Allah. Yang saya penasaran tuh gimana proses pengambilan keputusannya gitu kan, dari yang tadi konsisten tuh dari dari sekolah PMR gitu, terus masuk ke PMI, masuk ke Salman Health Center gitu. Ini pertimbangan yang kayak gimana sih dalam kemarin pengambilan keputusannya gitu pas hari itu tuh? Apakah ini saya kayaknya pengen masuk ke PMI Unpas deh, terus dilanjutin sama Salman Health Center yang gitu-gitu. Gimana sih Kang itunya prosesnya gitu, bisa kayak gitu? Ya, kita yang pertama harus dibuka oleh teman-teman semua, keluargaku semua, HT16, termasuk adik-adikku yang dulunya di SMA 16, Ferry, Ahmad, dan lain-lain. Terima kasih sudah datang. Saya pribadi ngucapin salam dulu ya. Udah lama nggak reuni. Saya nggak ada Bagas, nggak ada Arif. Ya, yang pertama yang harus ditekankan dalam seorang pemimpin adalah membuka hati. Itu yang poin pertama. Dan poin pertama ini akan menjadi poin ke selanjutnya yang paling akhir. Tetap yaitu dibuka hati. Nah, dalam membuka hati ini, ada beberapa sikap yang mungkin dimiliki oleh pemimpin itu berbeda-beda. Dan mungkin pemimpin yang disikapi oleh saya dan berdasarkan guru-guru saya adalah pemimpin dengan cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang ini awalnya apa? Pada diri sendiri, pada orang lain, dan dari orang lain kepada kita. Pernah nggak sih kita ditunjuk menjadi seorang pemimpin,
Dan pada saat itu kita malah menolak. Nah, saya rasa teman-teman semua di sini pasti pernah menolak. Nah, dalam urusan kepemimpinan, ada yang bilang jadi pemimpin jangan coba-coba. Itu salah. Menurut saya itu sangat salah. Karena untuk mengawali sesuatu itu harus coba-coba. Cuman coba-cobanya jangan yang ekstrim. Masa dari masuk udah langsung jadi direktur, enggak kan? Kalau ibarat organisasi itu dari staf, katim, kadip, kadep, barulah ketua gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sebuah kepemimpinan itu terlahir dalam diri? Tentunya harus mencoba. Dan kenapa judulnya adalah cinta dan kasih? Kita harus mencintai diri kita. Cintai dulu diri kita, apapun kurangnya dan apapun lebihnya. Kalau nggak bisa mencintai kekurangan kita nggak akan mau jadi pemimpin. Pasti akan bilang, saya mah kurang ganteng dengan dia, saya mah kurang pintar daripada dia. Padahal kita harus memberanikan diri menjadi seorang pemimpin. Mencintai diri kita sama dengan mencintai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dengan pikiran yang sangat hebat. Mas saya mau jadi anggota terus? Enggak kan? Kita harus menjadi seorang pemimpin mulai pada PMR, tentunya sebagai staff dulu, alias sebagai anggota. Nah, di situ hal yang paling kita tekankan adalah sebelum menjadi seorang ketua pelaksana, jadilah orang baik dulu. Jadilah orang baik yang berusaha baik. Bukanlah jadilah orang baik yang berusaha pencitraan. Beda itu. Nah, pada saat yang sama, kepercayaan akan didapat. Nah, pada saat itu, saat kepercayaan sudah. Nah, pada saat percaya kepada kita, pasti ada yang menawarkan, mau nggak jadi ketua diklat atau jadi apapun. Kalau di PMR jadi ketua diklat ya, ketua pendidikan dan latihan. Nah, pada saat yang sama, kita harus menjadi pemimpin yang berani. Untuk diri kita pribadi, langsung terima amanah itu selama ada yang mempercaya. Justru kalau kita menjadi pemimpin tanpa sebuah kepercayaan itu yang susah. Tapi kalau kita dipercaya untuk menjadi pemimpin itu sangatlah mudah. Karena pada dasarnya kalau ibarat mungkin zaman sekarang sudah punya dekengnya. Tapi kalau kita nekat menjadi pemimpin tanpa sebuah kepercayaan, itu ibarat ngulang dari nol. Makanya tanamkan dulu kepercayaan kepada orang lain, baru masuk ke dalam ranah kepemimpinan. Makanya mungkin di ACJ 3 saya anggota dulu, baru di ACJ 4. Setelah ada yang percaya kepada saya, baru saya mau jadi ketua. Boleh berani dulu sebelum ada kepercayaan? Boleh. Tapi diperlukan usaha yang keras untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Nah, pada saat saya sudah mendapatkan ilmu dari sebuah PMR itu tersebut, seperti ini. Ilmu itu tidak bisa dibatasi pada satu bab. Ada bab-bab lainnya. Pada saat bab 1 sudah habis, masuk ke bab 2. Jadi kalau mungkin di PMR itu hanya tingkat pada skala sekolah. Apakah akan berakhir sampai seperti itu? Tentu saja tidak. Itu berarti tidak mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri artinya menuntut kehebatan diri pribadi dan menuntut adanya perubahan yang sangat signifikan ataupun sedikit mungkin, yang jelas ada perubahan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Kalau tetap di angka 1, Anda tidak mencintai diri Anda sendiri. Anda menzolimi anugerah dari Allah untuk tetap berada di staf itu. Itu artinya zona nyaman ya, kalau sekarang disebutnya zona nyaman. Maka dari itu, saya konsisten. Selanjutnya langsung masuk ke KSR PMI. KSR PMI itu berada di naungan PMI ya. Berarti skala ilmunya adalah pada batas PMI. Batas PMI. Apakah disebut harus puas? Puasin dulu aja. Berarti kita sudah melampaui yang PMR. Tapi apakah kita akan stuck di situ? Enggak. Makanya saya pindah lagi ke BPBD. Saya pindah lagi ke bulan 2 Pak. Itu yang terakhir udah berapa ya. Dan sebelumnya mungkin ada di Salman dulu, tapi Salman itu pada Salman Health Center ya. Kalau sebelumnya nggak masuk ke dalam course. Gitu. Jadi ilmu itu ada batasannya, tapi bisa menjadi luas
kalau kita mencari hal yang sama. Sekarang di HLT kayak gini, belum tentu ada di luar lain seperti apa, beda lagi. Maka pengalaman itu tidak bisa dicakupi oleh satu tempat. Maka konsistensi itu bukan berada pada satu tempat. Salah, konsistensi itu bukan berada pada satu tempat. Tapi konsistensi itu adalah belajar dari yang satu ke tempat yang lain secara bertahap, dari angka 1 ke angka 4, bukan dari angka 1 ke angka 0, bukan dari angka 1 ke minus 1, apalagi. Jadi kalau konsisten nih di HLT terus, bagus. Itu bukan konsisten bagi saya. Kalau bagi saya, itu disebut loyal. Loyal. Ya, jadi kalau di HLT terus, itu namanya loyal. Konsisten itu ilmu terus di-upgrade. Entah mau di HLT, tapi perbedaannya adalah pada saat loyal, HLT 16 periode yang 2020 masuk 2001 ada perbedaan ketua umum. Nggak apa-apa, tetap di HLT 16, tapi adanya perubahan yang mungkin akan dipimpin oleh ketua umumnya masing-masing. Perubahan. Kalau mau pindah yang ke yang lain, bukan berarti meninggalkan HLT. Yang salah itu adalah konsistensinya meninggalkan. Dia pindah, tapi dia meninggalkan. Mungkin terasa lebih berat dalam artian, oh masa iya nggak ada semua yang ditinggalin. Tentu perbedaannya adalah pada pengurusan ya. Kita nggak mengurus atau ngurus, tapi perbedaannya yang harus ditekankan adalah kita pindah tapi tidak meninggalkan. Seminim-minimnya kalau definisioner di sini ada Kang Ara ya. Ya, walaupun dari HLT berapa Kang? Tapi tetap datang untuk menyempatkan seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan bagi saya konsistensi dalam menuntut ilmu. Karena ukhuwah itu berjalan berbarengan dengan kuatnya tali silaturahmi. Kalau kita pindah tapi tali silaturahmi yang ini dihilangkan, terkadang ada ilmu yang hilang. Tapi kalau tali silaturahmi ini tetap dijaga, walaupun kita pindah, itu malah bertambah. Yang kemarin nggak hilang, malah nambah. Itu. Jadi kekonsistenan saya adalah kebutuhan ilmu yang pada dasarnya tingkat A harus menjadi Z. Gitu. Dan selama ada wadahnya, kenapa tidak? Jadi itu mungkin awal mula kenapa saya tetap konsisten dari PMR, ke Kaiser PMI, dari BPBD, ke Korsa, ataupun sampai ke yang lainnya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah kasih sayang pada diri sendiri yang membutuhkan bahwa diri itu harus berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Masya Allah. Ini ada pesan tuh katanya dari tim ses Kang Tira. Mantap Pak Tira. Ini sangat menarik kalau menurut saya nih pembahasannya. Ada nggak sih Kang Tira yang tadi diomongin tentang Kang Tira itu ada kan rentetan ilmunya itu ketika lebih maju gitu, tingkat lebih atas kayak yang tadi dari PMR dulu, PMI, terus ada Salman Health Center. Ini ada nggak sih Kang organisasi atau wadah yang lain gitu tapi polanya sama gitu? Terus Kang Tira jalanin sekarang? Ada nggak sih Kang itu yang kayak gitu? Ya. Kalau disebut polanya sama, saya katakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin 100%. Semua memiliki ciri khasnya gitu ya. Walaupun mungkin bisa saja lebih dari 50% programnya sama, itunya sama. Tapi nggak ada yang tidak mungkin 100% sama. Bohong kalau ada yang sama. Kenapa saya katakan bohong itu sama? Mungkin saja programnya sama, tujuannya sama, targetnya sama, tapi kericuhan dan konflik internalnya itu beda. Betul. Kenapa sangat beda? Pasti sangat beda-beda. Ada yang di sini mah adem ayem, di sini riweuh, pada debat, ada yang enggak. Nah, di situ konflik perbedaan ini adalah yang membuat kita berkembang. Jadi jangan sampai mengatakan, saya mah udah pernah di sini, pasti kurang lebih kayak gitu. Enggak juga. Pasti ada perbedaan. Jadi kalau dikatakan ada yang monoton, mungkin monoton pada bagian bab tertentu, tapi tidak semuanya. Tapi pada dasarnya semua organisasi atau komunitas akan mengajarkan kita untuk mengupgrade. Tapi saya berani mengatakan seperti ini, mungkin tidak monoton, tapi bisa mengalami penurunan. Saya mohon maaf kasus, mungkin di sini tolong jangan tersinggung kepada siapapun yang ada di sini yang merasa anak SSD ya, saya juga SSD. Ya.
mungkin pada saat saya di KSR PMI, saya mendapatkan 100.000 hukuman dalam 1 hari. Diklat selama 2 minggu, benar-benar mantap gitu ya. Tapi apakah pada saat saya menjalani SLG 30, ada ketidakpuasan mungkin dari saya. Itu mungkin karena saya yang sudah berada di angka 7, pada saat pindah ke angka 2 itu kurang kurang mendapatkan feel-nya. Mungkin karena saya sudah terbiasa, jadi mungkin ini tantangannya malah berkurang. Itu bisa saja seperti itu. Tapi memang perbedaannya saya bilang konfliknya berbeda. Tapi konfliknya berbeda itu adalah apakah naik ke atas atau naik ke bawah. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa saja konfliknya naik ke bawah. Karena seseorang yang sudah naik ke sudah naik tangga ke-7, 1 hari 7 kali, pada saat disuruh naik tangga 2 kali, ya dia udah nggak merasakan apa-apa. Itu mungkin konflik batin jikalau kita mencari pengalaman gitu ya. Tapi apakah itu bermanfaat? Tentu semuanya bermanfaat. Kalaupun konflik internalnya lebih ke bawah, tapi kalau kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, tetap menjadi manfaat gitu. Jadi terkadang ada hal yang tidak mendapatkan upgrade lebih, tapi dengan pengerjaan yang tepat, tidak ada sebuah kata sia-sia gitu. Mungkin aja mungkin ini konfliknya kurang, programnya kurang, ininya kurang, tapi pasti ada lebihnya gitu. Entah UPUA-nya atau apapun. Jadi tidak ada yang sia-sia, tapi masalahnya mungkin kalau kita belajar ulangan pernah angka 9, besoknya angka 8, pernah angka 9 lagi, dan balik lagi ke 7. Itu bukan yang aneh. Nah, yang paling ditekankan adalah jangan pernah puas gitu pada diri sendiri, terus upgrade dan terus mencari. Jangan sampai stuck gitu. Pada saat ke angka 7 bosan, nggak nyari yang lebih lagi gitu. Ada yang kayak seperti itu. Karena dia sudah mendapatkan yang membosankan, dia down. Atau dia mendapatkan yang lebih, dia malah down karena tidak sanggup. Itu yang salah. Bisa, tidak bisa, coba dulu sampai akhir gitu ya. Jadi konsisten itu adalah pada saat kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Itu konsisten. Nah, kalau kita coba cerminin ke Kang Tira sendiri gitu tentang hal yang tadi, kan kata Kang Tira yang tadi ada di mana prosesnya itu dari nilai 7 terus nyari lagi tapi si nilainya tuh 3 gitu. Jadi ada penurunan kayak gitu. Kalau dari Kang Tira sendiri keputusan apa yang dijalani pas ada kasus kayak gitu? Apakah ini jadi gak semangat lagi kah, atau apakah ini mah jadi proses mengupgrade dirinya tuh jadi kurang gitu, kayak gitu gak sih Kang Tira sendiri? Nah, oke, baik. Itu pertanyaan bagus dari Kang Rian ya. Ilmu itu jangan egois. Jangan kita terus menuntut ilmu. Tapi kita ngasih ilmu. Makanya ada cinta kasih dari kita terhadap orang lain. Itulah kepemimpinan. Kalau misalnya kita pindah lalu menemukan dia di angka 3, maka sampaikan ilmu-ilmu kita. Berikan kita berikan apa yang kita bisa kepada tempat organisasi itu 3 itu. Dan pada saat mereka mendapatkan naik, atau kalau paling bawahnya lah, yuk kita maju langsung jadi pemimpin. Siapkan anak-anak generasi ini yang di angka 3 bisa menjadi angka 7. Nah, pada saat menjadi angka 7, apakah kita mengalami penurunan? Tidak. Tidak, kita tidak mengalami penurunan. Justru pada saat dari angka 3 ke angka 7, berarti itu membuktikan kepemimpinan itu kita berhasil. Jadi harusnya kita senang. Jadi, yuk sampaikan ilmunya. Jangan terus nyari ilmu. Kalau ada yang butuh ilmunya, kita sampaikan. Pada saat naik, itu adalah kebanggaan kita. Jadi bukan malah ilmu kita yang turun, tapi ilmu kita naik, bahwa kita bisa meng-upgrade seseorang dari angka 3 sampai angka 7. Jadi ilmu itu tidak bisa egois. Bisa dari orang lain kepada kita ke orang lain, ataupun dari kita kepada kita sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk poin yang pertama adalah
keegoisan saya dalam mencari ilmu. Saya terus menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Tapi tidak bisa seperti itu. Karena pada dasarnya Allah menciptakan kita untuk berdakwah juga. Pada saat kita udah mendapatkan angka 9, nih Allah kasih, kamu ada angka 9 nih. Dipindahin ke angka 3. Bukan untuk menurunkan, tapi kamu diciptakan untuk menaikkan angka 3 itu menjadi angka 9. Seperti itu. Jadi kalau nemu yang kayak gitu, ya naikkan. Nggak usah mundur, nggak usah sedih. Justru itu menjadi ladang amal bagi kita. Benar banget gitu kata Kang Tira tadi. Tapi yang tadi Kang Tira nge-notice tentang keegoisan dari Kang Tira gitu dalam menuntut ilmu. Keegoisan yang kayak gimana sih Kang dalam menuntut ilmu dari versinya Kang Tira itu, terus apakah banyak pelajaran yang didapat gitu di situ tuh buat kedepannya gitu? Ya, kalau egois dalam sebuah ilmu itu adalah bukan egois yang tidak mau disampaikan ke orang lain, tapi egois itu adalah saya ingin memiliki semua ilmu. Tapi apakah kita bisa memiliki semuanya? Belum tentu bisa ya. Tapi kalau ibarat kita dikasih martabak, ada 12 potong, saya pengen 9. Misalnya 2, nambah 3, nambah 4, nambah lagi gitu ya. Jadi egois itu buat diri sendiri itu adalah jangan merasa puas bahwa ilmu di luar itu masih banyak dan saya ingin mencurinya. Katakanlah mencurinya gitu ya. Jadi benar-benar nggak mau kalah gitu, nggak mau kalah dengan diri sendiri. Jangan sampai mau kalah dengan diri. Pada saat sudah mendapatkan angka 6 atau angka 7, capek. Sudah, di angka 7 udah senang gitu ya. Itu berarti belum egois bagi saya. Egois itu harus serakah. Tapi serakahnya juga harus serakah yang berfaedah ya. Oke. Nah, dan kalau yang saya tangkap dari pemaparannya Kang Tira yang tadi, dari berbagai organisasi, terus dari berbagai komunitas yang Kang Tira jalani, eh, yang terlewat di benak saya tuh tentang manajemen waktunya gitu kan. Soalnya kan ada banyak orang yang banyak bermasalah gitu tentang manajemen waktu gitu. Nah ini kalau misalkan dari versinya Kang Tira buat memanage waktu yang baik itu yang kayak gimana gitu? Karena kan dilihat dari riwayatnya Kang Tira itu ada banyak organisasi dan komunitas gitu kan. Gimana sih? Oke, baik. Untuk pertanyaan itu, kembali lagi kepada prioritas pertama. Yang pertama mungkin di zaman sekolah adalah sekolah, prioritas kedua zaman kuliah adalah kuliah. Nah, pada saat saya kuliah, maka saya akan membuat timeline seluruh jadwal perkuliahan saya. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Jam segini, jam segini, jam segini, jam segini, mana jam yang masih kosong, mana jam yang masih kosong. Barulah saya memikirkan bagaimana mencari sebuah wadah yang bisa mengisi waktu tersebut. Bukan menghantam jadwal tersebut. Bukan menghantam jadwal tersebut. Misalnya kita ada kuliah, malah nyari organisasi yang akan menghantam hal tersebut. Saya hari Sabtu Minggu, misalnya Minggu libur dari kuliah, saya ikut salaman yang benar-benar kerjanya hari Minggu gitu, bukan di hari lain. Checklist. Dari malam kosong berarti saya mencari organisasi yang malam. Kesalahan orang-orang mungkin bagi saya adalah mereka sehingga banyak beralasan pada saat organisasi saya kuliah. Pada saat saya kuliah, dia malah dispen. Gitu ya. Jadi kuliahnya malah dispenin, yang dispen yang harusnya organisasi malah kuliah. Jadi kenapa saya bilang amanah itu penting? Bahkan saya jujur sampai keluar dari grup panitia ya. Dari grup panitia Rila karena mungkin tidak kemana-mana. Bahkan saya bisa ikut HNBK sekarang adalah izin. Karena pada saya sampai tanggal 25 tuh benar-benar padat, makanya saya out gitu ya. Nah, karena hal jadwal-jadwal tersebut itu harus. Nah, kenapa ada 10 organisasi dan 20 komunitas bagi saya? Itu tidak mungkin saya laksanakan pada tahun yang sama. Tahun berikutnya beda lagi. Seperti itu. Jadi mungkin atur manajemen waktunya itu adalah manajemen kekosongan waktu, bukan manajemen penghantaman waktu kalau saya belajarnya seperti itu. Jadi kuliah saya tetap aman, IPK saya tetap aman, organisasi lancar.
Ini kalau kalau diruntutin itu trial and error-nya ada berapa kali kan itu si manajemen manajemen waktu gitu? Butuh butuh berapa lama gitu, butuh apakah 1 tahun kemarin kah atau 5 tahun kemarin kah buat dapetin pemikiran kayak gini tuh tentang manajemen waktu dari Kang Tira sendiri? Kalau saya pribadi orangnya nggak ada waktu ya, bahkan sampai masuk kuliah saya sudah memikirkan hal itu alhamdulillahnya. Kenapa saya bisa memikirkan hal itu adalah, satu, saya tidak suka kekosongan waktu. Saya orangnya nggak bisa diem gitu ya, kajian ulin main PS istilahnya, kayak gitu. Jadi, tapi saya juga nggak mau mengganggu apa yang menjadi prioritas saya, karena di kuliahan saya adalah beasiswa bidik misi, Hmm. gitu ya. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan amanah dari negara, amanah dari kampus, dengan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk ditinggalkan gitu ya. Kecuali memang benar-benar dari kampus juga untuk menugaskan gitu ya. Nah, jadi dari pemikiran itu saya tidak mau bentrok dengan kuliah, tapi saya pun tidak mau berurusan dengan kekosongan waktu. Saya tidak mau gabut gitu ya. Jadi disebut apakah ya terlahir kapan? Ya pada saat hari itu juga dengan kondisional yang ada, pemikiran itu tercipta gitu. Hmm. Emang emang mungkin mungkin bisa disederhanain emang butuh waktu panjang gitu ya Kang buat dapetin ilmu yang kayak gitu. Tapi saya penasaran pas kemarin di kampus tuh ada ada hal-hal yang kayak gimana sih Kang yang berhubungan sama pemikiran-pemikiran Kang Tira sekarang ini gitu. Kalau misalkan apakah ada banyak organisasi organisasi kampus yang menempa Kang Tira secara terus-menerus gitu, atau apakah dari pemikiran seorang dosen kah, atau apa gitu Kang, dari kampus kemarin? Ya, wah itu bagus banget ya. Pada dasarnya eh, benar-benar saya tuh kuliah kuliah eskul di luar gitu ya, bukan jadi eskul jadi kuliah, bukan misalnya eskul di HLT kuliah kuliah di HLT eskul di kampus gitu ya, jangan seperti itu. Tapi kan insya Allah dari awal saya dari kuliah, kenapa? Karena alhamdulillah saya mendapatkan luar biasa gitu ya, karena terlebih di kayak kepemimpinan yang berdasarkan sel aktif dan sel tidak aktif. Apa maksudnya sel aktif? Sabar, berhusnuzon, dan canda tawa lah gitu ya, kayak gitu. Pada saat Anda berhusnuzon, maka akan 1 juta sel aktif. Dan pada saat Anda bersuudzon, maka ada 1 juta sel yang tidak akan aktif. Jadi itu benar-benar menjadi patokan saya dalam memimpin gitu ya. Kalau ada teman-teman pada saat di PC hilang kabar, ya sudah, husnuzon dulu aja, mungkin disibuk kayak gitu. Kalau ada apapun, husnuzon aja. Terus kenapa harus canda tawa? Karena mungkin dosen saya mengatakan dengan cukup dengan canda tawanya bilang gini, tong serius ting, gancang maut. Ya, nah kenapa gancang maut? Karena pada saat kita terlalu serius, otot-otot dan sel kita itu menjadi tegang dan cepat membuat kita tua gitu ya. Jadi pada dasarnya dalam organisasi pun tidak bisa selamanya serius, kita harus canda tawa. Misalnya kalau di HLT 16 mungkin saya bilang, sok heureuy mah heureuy we lah, dipaksakeun serius-serius ting capek. Karena terkadang pada saat kita bisa bercanda tawa, itu artinya terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Wah, diseriuskeun ngambek teh. Saya teh ngetik tah. Kan TB kayaknya. Ya. Kenapa saya bilang ukhuwah Islamiyah? Yang saya harapkan dari HLT ataupun dari seluruh organisasi saya dari awal sampai akhir, hanya satu ukhuwah Islamiyahnya dapat, tidak lebih. Mulai dari ta'aruf, tafahum, ta'awun, tasahun, takaful, sampai itsar. Kalau kalau dalam suatu organisasi itu dari awal saya kepengurusan sampai akhir, kalau misalkan saya jadi pemimpin ya, hanya berhasil sampai tahap ta'aruf,
itu berarti saya gagal. Sekalipun program kerjanya terlaksana semua. Asli itu saya anggap gagal. Teman-teman di sini pada ngerti apa itu ta'aruf, tafahum, sampai yang lainnya? Boleh di on mic. Tuh, ngerti gak teman-teman semua? Insya Allah lah kayaknya ngerti. Nah, kalau ngerti berarti kalau sampai ada terciptanya, kalau orang lain pasti bilang mengatakan ini, jangan sampai geng-gengan. Geng-gengan. Tapi kalau bagi saya, geng-gengan itu no problem. Karena pada saat menjadi geng-gengan berarti ada yang menjadi sahabatan. Jadi sahabatan berarti lebih dari ta'aruf itu. Pasti tafahum, ta'awun, tasahum, takapul, bahkan sampai itar bisa tercipta. Berarti keberjalanan, ya ada yang belum ngerti berarti ya. Nah, mungkin ta'aruf itu teh saling mengenal. Misalnya Kang Ryan nggak suka kata, misalnya. Misalnya. Ya, misalnya. Lalu tafahumnya, karena Kang Ryan nggak suka kata, maka ya jangan dikasih kata. Jangan sampai kita ta'aruf, kita tahu gitu, Kang Ryan nggak suka kata, kita malah kasih kata. Berarti kita belum tafahum. Misalnya Ferry pendiam. Ferry lagi diam memang sifatnya seperti itu, misalnya dia jangan diganggu. Berarti kita udah tafahum. Tafahum itu saling mengerti gitu ya, saling memahami. Ada organisasi yang tercipta karena gagalnya ukhuwah Islamiyah tersebut gitu ya. Saling mengenal tapi nggak saling memahami. Udah tahu dia sifatnya gini, dia malah menghajakan gitu ya. Bedakan mana prank bercanda dengan mana yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Lalu ta'awun, saling tolong menolong. Kalau di sini ada yang belum tolong menolong, berarti itu juga belum berhasil bagi saya organisasi atau komunitasnya. Semisal kayak gini, ini kerjanya A, ini kerjanya B. Si A butuh bantuan sebenarnya, tapi si B malah mengatakan, ada tugas saya udah beres. Yang B udah beres, kamu kerjaan yang kamu. Nah, pada saat si A ngerjain A beres, tapi dua-duanya terlaksana kan ya? Dua-duanya terlaksana, tapi tidak saling tolong menolong. Bagi saya itu gagal. Karena semua pada egois dengan kerjaannya, padahal ada orang yang membutuhkan. Lalu ada dengan takapul yang lainnya dengan saling menanggung beban. Kalau semisalnya di luar organisasi ada yang butuh bantuan, ya silakan. Kalau ada yang ingin menanggung beban, bareng sama-sama itu lebih bagus. Berarti organisasi itu berhasil. Misalnya beda dengan tolong menolong ya. Tolong menolong itu saya butuh duit, saya kasih 100.000, beres. Tapi kalau menanggung beban adalah saya butuh duit 100.000, yuk kita kerja bareng. Bagaimana caranya mendapatkan uang 100.000? Itu saling menanggung beban. Beda. Apalagi lalu itsar. Kita punya teh manis, saya ingin teh manis. Saya punya teh manis, saya ingin teh manis. Yang lain pun ingin teh manis tapi tidak punya teh manis. Kita berikan teh manis itu kepada orang lain padahal kita sangat ingin. Barulah itu disebut itsar. Mendahulukan kebutuhan orang lain. Berarti tercipta ukhuwah Islamiyah itu lengket. Karena bagi saya ukhuwah Islamiyah itu adalah hal yang mempertaruhkan organisasi ke depannya. Kalau masih pada tingkat ta'aruf, periode berikutnya bisa aja hilang. Saya bisa yakinkan itu. Kenapa? Karena hanya saling mengenal. Nggak ada saling memahaminya, nggak ada saling tolong menolongnya. Nggak ada. Jadi makanya saya berpatok adalah tindakan saya yang itu adalah ukhuwah Islamiyahnya itu juga. Kalau ukhuwah Islamiyahnya jalan sampai akhir, besoknya pasti kayak gini. Panitia SJJ 3 misalnya ya. Oh saya nyaman nih, lanjut ah SJJ 4. SJJ 4 nyaman nih, resolusi mangga. Tapi kalau udah nggak nyaman dari panitia SJJ 3, jangankan ke SJJ 4, nggak mau. Nggak nyaman lah di panitia SJJ 3. Nggak rame orang-orangnya. Makanya wadah ukhuwah Islamiyah itu adalah hal yang paling dasar bagi kepemilikan organisasi atau komunitas. Jangan pikirkan berapa banyak proker yang bisa terlaksana. Jangan pikirkan seperti itu. Tapi eratkan dulu, makanya saya bilang tegak di atas tali silaturahmi. Terserah mau main touring lah, mau main ngaliwat atau apapun, yang penting tingkatkan dulu tali silaturahminya. Insya Allah kalau udah tali silaturahminya, pada saat ada proker, ayo Bray, kerjakan bareng. Ayo pasti kayak gitu. Tapi kalau nggak ada apapun ya
masing-masing hanya mengerjakan tugasnya. Apalagi kalau cuma saling mengenal, "Kang, kerjain ini ya," karena saling tidak mengenalnya, ya udah kerjain. Semua jadi kayak gitu. Ya sebaliknya, nggak ada, ukhuwah-ukhuwahnya nggak ada. Maka pada saat yang sama, pada periode berikutnya, itu bisa hilang. Itu yang saya paling tekankan bahwa kebersamaan ukhuwah Islam itu yang paling penting. Masya Mungkin itu penjelasan dari ta'aruf sampai ke isarnya. Bisa dimengerti, Teh Astrid? Insya Allah ya, ngerti banget. Udah dijelasin sangat-sangat detail soal Kang Tira. Pasti ya. Oh, mantap. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Bisa nanti ditanyakan lagi. Saya suka mengatakan seperti ini. Kalau kurang, silakan tanyakan kepada gurunya masing-masing. Oke, oke. Kita coba balik lagi kan ke perkuliahan dan perdunia kampusan. Kalau misalkan saya ada pertanyaan tentang seberapa persen sih pemikiran yang sekarang Kang Tira dapatin itu eh, seberapa persen dari organisasi, seberapa persen dari perkuliahan gitu. Kan di dalam situ tuh kita bisa ngelihat kalau misalkan eh, kita jago ngambil pelajaran kah di situ tuh gitu kayak gitu. Seberapa persen gitu Ya, berpengaruh organisasi atau perkuliahan buat Kang Dira? kalau jawaban saya sebenarnya malah bukan dua-duanya ya. Kalau saya pribadi bukan dua-duanya. Wah, ini menarik. Ya, karena jawaban saya itu adalah saya hanya mengambil ekstra permasalahan dari perkuliahan dan perorganisasian. Hanya mengambilnya saja. Tapi pada saat apakah saya mendapatkan ilmu untuk mengambil keputusannya dari mana? Saya dari ngaji. Saya dari guru. Itu ya, cuman ngambil permasalahannya dari situ. Pada saat saya sudah mendapatkan ilmu-ilmunya secara agama, barulah saya turunkan kepada tingkat kuliah dan tingkat organisasi gitu ya. Tapi tidak terlepas kuliah pun memberikan ilmunya seperti dosen-dosen, organisasi pun memberikan ilmunya. Cuman bagi saya adalah eh, keputusan yang saya dapatkan adalah keputusan dari guru saya dan pengalaman dari saya gitu ya, bukan lebih berdasar pada ekstrak masalah organisasi itu ya. Jadi mungkin ada kalanya saya punya masalah nggak bisa jawab, lari ke guru seperti apa, ibaratnya kalau Sunan nggak ada masalah bilang aja ke Sunan yang lain gitu ya. Kalau saya seperti itu, jadi mungkin penangkapan bagaimana cara mengambil keputusan itu dari guru dan pengalaman. Tapi apakah yang bisa membuat saya berkembang adalah justru masalah dari perkuliahan dan masalah dari organisasi. Ya, emang sih masalah itu bisa menjadi guru yang sangat baik itu selain dari pengalaman. Tapi kalau ngomongin tentang guru dari tadi Kang Tira kan notice terus tentang guru. Seberapa banyak sih banyak kan guru-guru yang udah Akang tanyain atau udah Akang datengin gitu buat menjadi Kang Tira yang sekarang itu. Terus eh, apa gimana caranya biar menemukan guru yang tepat gitu. Takutnya kan ada aja gitu kejadian gurunya itu gak sesuai sama ekspektasi kita lah, atau gurunya tuh gak sesuai sama apa yang kita tanyain lah gitu. Kalau dari versinya Kang Tira ini kayak gimana gitu tentang guru tersebut? Baik, kita mulai dari dosen. Kalau untuk dosen, dari sekian ratus dosen, kita bisa melihat mana yang mengajar dengan hati, mana yang mengajar dengan materi. Kalau cuma materi disampaikan seperti itu, tapi dengan hati, materi bisa masuk. Tapi kalau tanpa hati, materi nggak akan susah masuk ya. Nah, kalau saya mencari dosen yang bisa menyampaikan materi dengan caranya kepemimpinannya masing-masing, mau dia dengan lawaknya, dengan seriusnya, selama dia bisa mentransfer ilmu itu ke orang lain, berarti dia adalah dosen yang bisa menjadi seorang pemimpin. Saya ambil dosen itu langsung. Saya langsung curhat, gini-gini lah. Pak, Bu, saya Pak gini,
bagaimana caranya. Tapi saya pilih-pilih dulu dosennya. Dosennya yang pertama kayak gitu. Yang kedua adalah kalau dari guru dari ustadz gitu ya, dari pengajian-pengajian saya. Yang kedua, yang pertama saya lihat adalah bagaimana dia lebih serius pada apa yang diucapkannya, pada perbuatannya. Seringkali dia pandai berucap tapi tidak pandai perbuatan. Kayak gitu ya. Banyak ustadz-ustadz yang ilmunya banyak, sangat banyak. Tapi perbuatannya terkadang tidak sama. Bahkan ada yang ustadz ilmunya dikit, tapi perbuatannya itu saklek dengan perkataannya. Karena kalau perkataan dan perbuatan itu sama, kepercayaan saya akan dapat. Dan itu adalah contoh kepemimpinan bagi saya. Karena kalau bagi saya, katakanlah maaf kasarnya adalah saya tidak butuh yang ngomong doang. Kalau dia bisa berani berbuatnya juga, berarti dia memang pantas menjadi seorang guru ngaji gitu ya. Gitu. Kalau untuk organisasi yang lain, maka saya akan lihat majelis syuro ataupun demisioner yang lainnya. Saya lihat dari satu sisi, evaluasi. Kita pernah LPJ yang namanya himpunan, sepakat ya. Kalau yang ikut himpunan, kalau yang nggak lain ya udahlah. Benar. Tapi yang LPJ-nya benar-benar kata-katanya edan-edanan lah katanya. Katakanlah ya, edan-edanan. Dalam artian, dibanting lah. Yang benar-benar, dikata-katain, kamu gini-gini, kamu gitu. Tapi saya hanya melihat orang-orang yang berani memberikan kritikan dan juga solusi. Banyak orang yang hanya memberikan, kamu salah di situ, kamu salah di situ. Tapi nggak ngasih solusi. Dia nggak bisa dijadikan seorang demisioner bagi saya. Saya nggak nganggap dia alumni. Kalau seperti itu, anak kecil 5 SD pun bisa. Baju kamu putih, rambut poni kamu jelek. Anak kecil juga udah bisa mengkritik yang jelek. Nggak usah kita yang dewasa. Makanya kalau ada seorang yang demisioner atau apapun, dia pada saat LPJ memberikan kritikan, tapi sebaiknya mungkin kayak gini ya nantinya. Nah, seharusnya kayak gini. Nah, itu yang saya ambil contoh sebagai demisioner yang baik. Ya, kalau yang lain, saya mohon maaf udah ya. Tidak menjadi guru yang bisa menjadi saya terbimbing. Nanti orangnya kritik Makanannya adalah ini kurangnya ini loh. Nah, mungkin sebaiknya gini-gini kayak gitu. Saya tidak terlalu mau bermain dengan emosi gitu ya. Jadi solusi harus ada, kritik kalau ada. Masih solusi ya, dengan rendah hati saya akan menyampaikan kritikannya dengan lembut dan melemparkan kepada semua orang gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bisa menambahkan atau apapun gitu. Jangan sampai kita tuh hanya mengkritik terus. Ya, kayak gitu. Nah, makanya sungguh sangat disayangkan bagi saya. Ini curhatan dari saya ya. Mungkin bisa dipakai atau enggak terserah. Jadi gini, banyak sebuah wadah, organisasi atau seminar atau apapun yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi tidak banyak orang-orang yang memberikan seminar untuk tim yang baik. Itu yang kurang. Kalau kenapa terkadang organisasi menjadi seorang pemimpin, kita bisa harus jadi makmum. Kalau kita berpegang teguh kita adalah pemimpin, maka cekcok ya. Pemimpin bilang A, ya yang B, yang C, yang D, yang D, yang apapun. Padahal misalnya kalau pemimpin sudah baik, kita punya target 8, pemimpin bilang 6 tambah 2. Beres. Walaupun kalian mengatakan 5 tambah 3. Sama 8. Tapi kepercayaan kepada pemimpin dan ketegasan pemimpin harus ada.
Mungkin bagi saya kalau saja ada yang terus mengkritik pemimpinnya gini gini itu gini gitu gini gitu terus protes tapi pada saat ditunjuk kamu jadi pemimpin mumul hare-hare. Makanya kadang ada mengatakan kata kasarnya lah bacot ngomong doang. Itu karena ngomongnya ya terus aja mau tidak mau mengindahkan perkataan pemimpinnya padahal pemimpinnya itu benar. Boleh mengkritik, boleh boleh mengoper keputusan pemimpin boleh selama ada alasan yang benar dan itu dikatakan jauh lebih baik. Tapi kalau sama-sama baik, teman atau kita keluarin semua perasaan, kita keluarin semua pikiran berupa pertanyaan gitu, langsung ditanyain ke kalau misalkan dari teman-teman ada langsung aja chat ke saya tanya dari teman-teman di sini, Kang Tira, kalau saya lihat dari semua pengalaman Kang Tira nih, organisasi, terus komunitas, kalau misalkan ada pertanyaan tentang gimana sih menurut Kang Tira sistem organisasi dan atau komunitas yang ideal tuh kayak gimana gitu? Kan ada meskipun ada banyak dotnya gitu dari organisasi itu, dari komunitas itu gitu, sistem-sistemnya. Tapi kalau menurut dari Kang Tira sendiri gitu, sistem yang ideal dari organisasi atau komunitas itu kayak gimana sih, Kang? dari saya ya, kalau dari saya adalah yang pertama adalah pemimpinnya memiliki kebijaksanaan yang lebih daripada anggotanya. Dan anggotanya adalah orang-orang yang taat pada taat dan taat dalam pada keputusannya dan menghindari keputusannya yang salah gitu ya. Karena pemimpin juga kadang salah gitu ya, tidak menutup kemungkinan harus membuka hati, mengeluarkan perasaannya bahwa kasih sayang dari orang lain kepada kita itu akan membangun diri kita gitu ya. Jadi jangan jadi istilahnya kalau intinya adalah kalau menurut saya adalah Amir tahu bagaimana menjadi Amir, Makmum tahu menjadi bagaimana Makmum. Gitu. Kalau masalah program kerja, targetan yang lain itu urusan sekian. Jadi jangan sampai pemimpin salah, makmumnya malah diam. Pemimpinnya benar, malah ngelawan. Jadi harus ada kepercayaan antara keduanya gitu. Jadi menurut saya adalah itu dulu yang harus ada, itu yang paling ideal. Kalau masalah program itu bisa diciptakan, bisa dipikirkan bersama. Tapi dalamnya itu yang menentukan apakah program itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan penuh dengan keberkahan gitu ya. Jadi ada yang terlaksana dengan baik tapi tidak barokah. Karena sesungguhnya Allah Maha melihat bahwa di dalamnya itu bobrok. Oke, mungkin kalau disederhanain kita kita kedepanin dulu tentang ukhuwah Islamiyah yang tadi Kang Tira omongin, terus nanti hal-hal yang selanjutnya itu bisa mengikuti gitu ya, Kang. Nah, Kang, kalau misalkan kalau misalkan kita tarik ke organisasi HLC, ini saya penasaran kemarin proses masuk ke keputusan, wah ini saya harus masuk nih ke HLC, kayak gimana sih Kang itu? Tahun berapa? Tahun 2020 ya kemarin atau kayak gimana gitu? Gimana? Saya kurang mendengarkan. Proses keputusan Kang Tira masuk ke organisasi HLC gitu kemarin kayak gimana? Oh iya, alasannya adalah alasan bahwa saya membuka hati untuk sekali silaturahmi, hanya itu. Bukan, saya tidak jujur kalau saya mengatakan dengan jujur kepada semuanya di sini ya, panitia yang mungkin panitia HLC, mohon maaf, saya bukan berdasarkan ingin leadership trainingnya, bukan. Tapi saya ingin ukhuwahnya.
saya pengen ketemu Jojo, saya pengen ketemu Ibak, saya pengen ketemu Rendra, saya pengen ketemu Ahmad, saya pengen ketemu Catus, gitu. Dan di sini ada wadahnya itu HLC gitu ya. Makanya saya masuk dalam itu. Itu poin pertamanya. Itu poin pertama. Nah, poin keduanya adalah judulnya bagus, leadership training. Berarti ada kapasitas upgrading lagi untuk saya. Yang mungkin ada ilmu-ilmu kekosongan yang dia saya dapat, nah di HLC bisa dapat. Itu poin keduanya. Berarti katakanlah jujur prioritasnya adalah silaturahmi, bukan leadership trainingnya. Lalu poin ketiganya, setelah saya HM penting beres. Tahu-tahu ada pemilihan angkatan, ketua angkatan. Tahu-tahu masuk grup HLC. Kok jadi masuk kaderisasi? Tapi dari situ kembali lagi, saya membuka hati saya karena saya sudah terjun, saya nggak mungkin mundur. Saya siap menjadi anggota HLC gitu. Mungkin kalau kata Ferry, gimana Fer? Mundur itu adalah pengkhianatan? Kalau maju itu apa? Nah, buat mundur itu kalau maju non Fer, nah mundur atau Kalau mundur adalah simbol kepengkhianatan. Ya. Kalau itu quotes dari Kang Ferry khusus itu. Ya. ya, Jika maju makanya adalah mungkin simbol saya perjuangan, maka mundur adalah simbol pengkhianatan. Mantap. nah kayak gitu. Makanya saya pernah mengobrol dengan Fitri HLT 16. Walaupun saya tidak akan menjadi penguin katanya, tapi saya akan selalu siap mengikuti kegiatan panitia jika saya ada waktu. Nah, maka itu yang sebagai saya. Dia tidak meninggalkan yang namanya perjuangan pada saat dia. Dipikir dari teman-teman ini. Ada dari Kang siapa nih? Kang Arai. Ya, Kang Arai. Kang Arai. Ini langsung merujuk ke pemilihan katanya Kang Tira. Saya bacain ya. Apa yang akan Kang Tira lakukan jika Kang Tira terpilih menjadi Ketua Umum HLC 2021, lalu membantu kepengurusan dan di tengah jalan antara Kang Tira dan pengurus Kang Tira ada yang tidak bisa amanah dalam kepengurusan. Entah itu karena menghilang tanpa kabar atau sulit dihubungi. Enggak, Kang? Ya, itu pertanyaan klasik ya. Baik. Di sini saya orangnya adalah yang sangat, saya nggak bisa sebut kalau jadi ketum. Kalau harus nanti orasi di pilah gitu ya. Kalau misalnya ada. Oke, poin pertamanya gini dulu. Saya tidak akan berdalih ataupun kabur dari kepercayaan orang lain jikalau percaya pada saya untuk jadi pemimpin. Itu dulu. Karena saya ada yang percaya dan yakin, makanya saya tetap bertahan di pada ketum. Tapi yang kedua adalah, jangan sampai kalian yang menjadi makmumnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ataupun Mang Acep gitu ya, ini bukan boneka, yang penting asal ada ketumnya. Saya bertanggung jawab dan akan dilempari pertanggungjawaban di akhirat nanti sebagai ketum. Tapi kalian pun dipertanggungjawabkan atas dasar pemilihan tersebut. Itu dulu yang ingin saya camkan kalau nanti lera gitu ya. Jadi jangan sampai asal memilih, pas sudah memilih, udah lewat hilang. Itu dulu. Kalaupun tidak mau menjadi pengurus, tidak menjadi salah. Kalaupun ada yang menjadi pengurus, itu kalau saya nggak tahu di sini disumpah atau enggak ya, mau disumpah atau enggak nggak jadi masalah. Kalaupun ada nanti yang hilang, saya kembalikan, kita laksanakan dulu kerjaan kita sebagai ketua umum, amanah kita sampaikan kepada yang lain, dalam artian mungkin kalau sekarang online PC, apa yang menjadi tugasnya. Masalah apakah dia menghilang atau tidak, sebenarnya itu tidak bisa dipaksakan oleh kita gitu ya. Tidak bisa dipaksakan oleh kita, tapi sebagai ketum ada satu hal yang paling dilupakan oleh semua orang ketum.
yang mungkin kadang dilupakan, ada yang enggak lah. Ya, yaitu adalah meminta sebuah doa kepada Allah dalam kepemimpinannya. Ingat, semua orang ini adalah hatinya milik Allah. Di balik bolak-balikannya juga oleh Allah. Jadi kalau pengen orang lain bisa bersama kita, ya minta ke Allah dulu. Jalankan dulu tugasnya masing-masing dulu. Tugas ketum, gitu-gitu. Kalau kita meminta paksa orang lain untuk berada dengan pada kita, padahal kita nggak minta ke Allah, ya Allah juga ngapain seenaknya minta anggotanya gitu ya. Dan mereka mah milik saya. Karena saking terpakutnya kepada orang lain sampai lupa dengan saya. Padahal saya yang menggerakkan hati mereka. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua adalah jikalau mereka hilang, maka kita pakai tahap 4. Tahap 4. Apa itu? Kasih sayang dari kita kepada orang lain. Itu mungkin poin 2. Mungkin tadi kita bahasnya gacor ya, nggak sesuai materi. Nah, maksudnya adalah yang pertama menasihati. Nasihati dulu. Yang kedua ditegur. Setelah ditegur, baru marah. Setelah marah, baru hukum. Hukumnya itu yang beda-beda. Mungkin ada yang hukum dengan pekerjaan, ataupun hukuman paling dalam sebuah pekerjaan adalah out. Seperti itu. Jadi jangan sampai marah-marah duluan kepada orang lain, atau main hukum-hukuman. Nasihati dulu dengan baik, mungkin sebenarnya mereka ada masalah. Itulah kenapa pada poin bahasan ini adalah kasih sayang dan buka hati. Sehingga kebijaksanaan itu keluar. Tanya dulu kenapa kamu hilang, ada masalah apa. Gak mungkin ya kita menghukum orang lain pada saat udah dia mah sakit, udah dia mah sedang ada masalah, orang tuanya meninggal atau apapun, terus kita hukum, nggak bisa. Walaupun niat kita baik. Tadinya mau negur, tabayun dulu, intinya tabayun dulu kepada orang tersebut yang hilang. Setelah tabayun, barulah 4 cara itu silakan masukkan sampai pada tahap akhirnya. Kalau sudah tahap akhirnya itu tidak menjadi masalah. Mungkin kalau memang harus out, silakan dibicarakan dengan baik sesuai dengan ADART-nya. Jangan sampai dibiarin, ada yang hilang, dibiarin. Itu yang salah. Komunikasi paling penting. Mungkin di sini juga di SCJ 4, Kang Royan sering ngomong, kan gimana yang lain ada konfirmasinya atau enggak? Nah, tugasnya adalah silakan PC dulu yang lain. Masalah mereka mengiyakan balasannya juga, kita juga harus mengaitkannya kepada Allah gitu. Nggak bisa dari saya sebagai pribadi, itu salah. Sehebat-hebatnya pemimpin kalau ditanya, udah itu mau tugas pemimpin, sepatu kamu yang bener, itu bisa gitu. Ada hal yang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Tapi ada hal yang harus diikhtiarkan. Jadi kalau nanti ada yang hilang, ya mungkin 4 tahap itu dulu yang harus dilakukan. Isinya di tahap pertama ada yang lost gitu. Oke, mungkin itu kurang lebih jawaban dari Kang Tira, Kang Arai. Oke, untuk selanjutnya, Kang Tira, ini ada satu pertanyaan dari Teh Astri. Katanya mau bertanya, dari paparan barusan kan Akang banyak sekali kegiatan katanya. Terus nanti jika terpilih jadi ketua HLC, ada amanah lain seperti kerja di luar kota atau hal penting di komunitas lain. Nah, apa yang akan Akang lakukan gitu tentang hal itu? Silakan Kang Tira. Oke, baik. Yang pertama adalah saya harus sampaikan pada saat pemilihan ketua angkatan saya amanahnya masih banyak. Tapi pada saat sudah SDJ 4 sudah LPJ-nya ya, sudah beres. Dalam artian berarti saya sudah tidak ada amanah. Gitu ya. Kenapa saya tetap berani menjalankan sebagai ketum. Jadi kalau untuk unsur komunitas mungkin cuma HLC aja ya. Saya cuma memberikan porsi manajemen saya terhadap 3 hal. Pertama, 1 kerjaan, 1 organisasi, 1 komunitas. Saya masukkan HLC di komunitas. Yang organisasi itu di Pusdai. Jadi itu benar-benar Pemprov gitu ya. Benar-benar wow gitu. Ya, jadi mungkin kalau untuk secara pembagian, insya Allah saya buka-bukaan dulu. Saya ini kerja,
teknik organisasinya Pusdaya. Lalu saya juga berarti kalau jadi ketum gitu ya. Kalau jadi ketum. Kalau untuk masalah keluar kota, saya tidak akan mengambil hal tersebut. Kecuali yang keluar kotanya cuma sehari 2 hari gitu ya. Kalau pindah kerjaan saya tidak akan ambil. Kenapa? Karena dari dulu juga saya kuliah harusnya di Yogyakarta. Saya tidak ambil karena saya tahu amanah. Saya keterima kerja di luar, diajak, saya nggak ambil karena saya tahu amanah. Jadi kalau dikatakan ada yang lebih wow, hanya karena soal pekerjaan, saya tidak akan ambil. Gitu. Jadi paling nanti penyesuaian dari saya adalah bagaimana saya bekerja, bagaimana saya di PDAI, dan bagaimana saya di HLT. Hanya itu. Masalah berarti ada ada sangkut pautnya sama ya apa yang Kang Tira omongin tentang loyal atau konsisten tadi ya Kang? Ya, intinya adalah karena saya tahu amanah, saya tidak akan keluar kota. Jadi kalaupun nanti saya sudah menjadi ketua HLT gitu ya, ya udah berarti fokus saya adalah kerja HLT Pusdai gitu. Kalaupun nanti pembagiannya seperti apa, ya itu menjadi tanggung jawab saya dalam memanage waktu dan bagaimana saya menyampaikan kepada arahan-arahan saya kepada bawahnya gitu ya. Oke, mungkin itu kurang lebih jawaban dari Kang Tira mengenai mengenai tentang pilihan antara amanah lain dan HLC ya gitu dari Teh Astri. Mungkin untuk selanjutnya Kang Tira ada satu pertanyaan yang ini menarik sekali dari Teh Iza. Katanya ini masih menyangkut tentang pemilihan Ceketum. Katanya apa yang buat Kang Tira yakin untuk menjadi ketua umum HLC sedangkan Kang Tira sendiri mungkin belum terlalu mengenal HLC gitu katanya Kang. Nah, silakan Kang. Baik, itu pertanyaan yang sudah mungkin ditanyakan oleh beberapa orang ya, termasuk di awal briefing dengan Kang Icet. Saya orangnya bukan orang yang akan saya sudah bilang, saya tidak akan berdalih kalau orang percaya pada saya tidak akan mundur. Ya, saya akan ambil. Terlepas dari apakah saya mengenal HLC atau tidak, ya maka bantu saya. Saya bukan orang hebat, tapi saya orang yang berani meminta tolong. Saya berani meminta bantuan. Saya siap menanyakan kepada akang tetenya yang di atasnya, kepada yayasannya seperti apa. Mungkin terasa dimulai dari nol, tapi bukan berarti saya akan benar-benar mengajak-ajaknya mulai dari nol, tapi saya ingin mempelajari bagaimana HLC itu. Jadi, kalaupun nanti ada beberapa delay karena saya mempelajarinya, ya itulah saya. Gitu. Bukan hanya karena saya tidak mengenal HLC, ya terus saya out gitu kan, ya enggak juga. Jadi saya itu dikembalikan lagi kepada bagaimana saya adalah bagaimana orang lain percaya pada saya. Dan bagaimana orang lain tidak meninggalkan saya. Dalam artian demisioner alumninya, bukan kepengurusannya. Karena seringkali alumni atau demisioner kalau udah hilang. Itu yang paling riskan gitu ya dalam organisasi. Karena sebenarnya demisioner dan alumni itu adalah tombak yang bisa dipakai oleh ketua umum dimanapun itu untuk menciptakan evaluasi terbaik dari seluruh rangkaian periode. Lagi pula yang kedua adalah saya tidak bekerja sendiri, ada kepengurusannya, ada di atasnya. Ya kalau saya pikirkan itu sendiri ya saya pasti gila. Orang saya nggak tahu HLC. Gitu. Karena keyakinan itu tentang HLC bisa dibarengi oleh orang lain. Gitu. Oke, mungkin itu untuk jawabannya Teiza katanya. Mungkin dari Teiza sendiri langsung aja kalau misalkan Kang Tira minta tolong langsung aja dibantu lah gitu tentang nanti kalau kepengurusannya ada di tangan Kang Tira. Oke, untuk selanjutnya Kang Tira ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Kang Asrizal katanya. Ini mengenai
kepemimpinan Kang Tira juga nih kalau misalkan terpilih jadi ketum HLC. Ini gimana cara Kang Tira ngebuat Akang Teteh HLC di luar sana itu berkata wow gitu dengan kepemimpinan Akang. Terus gambaran struktur dan kepengurusannya kayak gimana katanya? Mungkin silakan Kang Tira. Itu pertanyaan yang cukup aneh ya kalau untuk saya ya. Bagaimana caranya untuk membuat orang lain menjadi wow? Caranya cuma satu, saya adalah menjalankan apa kepemimpinan saya, konsistensi sampai akhir. Ya, itu aja. Karena kalau bagi saya, yang paling terpenting dalam menjadi seorang ketua umum, dimanapun itu saya berada, bukan terletak pada kegiatannya. Ya, bisa kegiatannya itu termasuk, tapi bukan berarti pada letak itu. Yang paling penting adalah sering adanya ketua umum di samping anak-anaknya dan tidak pernah kabur. Kalau udah seperti itu ya pada dasarnya semua bisa terlaksana gitu. Oke, mungkin itu untuk jawaban dari Kang Tira. Kang Asrizal. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi katanya Kang Tira yang mau ditanyain sama Kang Imal langsung katanya. Tapi kita tunggu dulu. Banyak. Tapi Kalau saya pribadi, kenapa? Bentar, saya jawab pertanyaan Iza kualitas. Oh iya, itu ada pertanyaan lagi. Kuantitas atau kualitas katanya Kang Tira? Kualitas. Itu lebih mutlak bagi saya. Kepengurusan 10 orang lebih berarti jika itu solid dengan ukhuwah Islaminya dibanding dengan 20 orang yang amburadul. Masya Allah. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan kuantitas atau kualitas ya, Kang Tira. Oke, untuk satu pertanyaan yang terakhir, kayaknya satu pertanyaan dari teman-teman yang nanya ini ada dari Kang Imal, tapi kayaknya beliau bentar lagi masuk dan mau nanya langsung gitu ke Kang Tira. Kita coba tunggu dulu bentar. Nah, ini Kang Imalnya udah masuk. Maaf deh. Mungkin bisa dilangsungin aja Kang Imal buat pertanyaannya. Boleh, siap. Siap. Tadi, bentar, sebelum saya nanya, tadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya terjawab, kan? Ada 4, Kang, kurang lebih. Ada tercatat nggak sih? 4 sampai 5. Ya, dicatat. Ya, dicatat. Oke. Nah, pertanyaan saya itu cukup mudah sih. Jika misalnya kakak Tira ini, jika misalnya Kak Tira ini tidak terpilih, nih, tidak terpilih nih. Nah, misalnya tidak terpilih, apa komitmen Kak Tira kepada ketua terpilih? Komitmen kepada ketua terpilih? Iya, kepada ketua terpilih. Baik, itu pertanyaan yang sudah saya jawab sebelum udah ganti. Kalau udah ganti. Enggak, maksudnya itu udah terjawab oleh diri saya sendiri di jauh-jauh hari gitu ya. Takutnya udah ditanyain nih sebelum. Untuk masalah komitmen kepada ketua terpilih ya, bukan HLC ya, ketua terpilih ya. Ini bukan ke HLC ya, tapi ke pribadi gitu, ketua. Komitmen kepada ketua terpilih ya, bukan ke HLC, beda, tapi ke orangnya gitu, ke yang terpilihnya gitu. Kacep, oh iya. Oke, kalau komitmen kepada ketua, saya sudah pernah mengatakan ini kepada Mang Acep ke Cipanas ya, Cipanas kemarin Tefer atau apa namanya, nah itulah. Ya, kalau saya Cipanas. Ya, kalau saya siap membantu dalam artian membantu di sisinya gitu ya, tapi bukan berarti harus penguin. Tapi kalau ada yang dibutuhkan oleh saya siap memberikan apa yang saya bisa.
apa yang saya mampu. Kalau butuh masukan ya dengan segala ilmu saya berikan. Intinya mah ya apa yang saya punya dan apa yang saya bisa ya saya berikan kepada Mang Acep, tapi terlepas dari apakah itu pemimpin atau tidak gitu ya. Karena saya akan sampaikan langsung di sini saja sekarang, karena mungkin biar dirilah tidak aneh gitu ya. Saya sudah sampaikan ini kepada beberapa anak HLT 16. Pada dasarnya, pada saat pemilihan pencaketuman HLC yang sekarang adalah berbarengan juga dengan salah satu komunitas yang ingin menjadikan saya ketua umum gitu. Tapi saya sudah sampaikan tadi, saya hanya memberikan satu manajemen waktu kepada yang lebih ya, bukan berarti meninggalkan, yang lebih kepada hanya satu komunitas saja. Jadi mungkin kalau nanti saya tidak terpilih menjadi ketua HLC, itu berarti saya menjadi ketua di komunitas yang lain. Itu yang berat. Karena saya tidak mau mengingkari siapapun yang mempercayai saya, tapi saya sudah mengatakan kepada komunitas yang sebelumnya, saya tangguhkan dulu permintaan kalian karena pencaketuman HLC ini lebih dulu. Gitu. Jadi kalau saya ketua HLC, saya menolak dengan sangat tegas kepada komunitas yang satunya lagi. Tapi kalau saya tidak bisa menjadi ketua umum HLC, berarti saya menjadi ketua di sana, dan kemungkinan karena saya tidak bisa memberikan waktu yang full untuk HLC, saya tidak bisa menjadi penguin. Tapi sudah saya kembalikan lagi pada pembahasan saya pertama, bahwa itu tidak boleh meninggalkan satu pun keluarga kalian. Jadi kalau keluarga kalian ada banyak, ya tidak boleh ditinggalkan. Itulah adalah salah satu bentuk kebijaksanaan dari seorang alumni ataupun seorang anggota, yang mana kalau sudah terjun dalam satu keluarga, berarti dia adalah keluarga kamu. Oke, baik. Ini ini pertanyaan saya 1 atau 2 sih, Bang Royan? 1 lagi aja kan nggak apa-apa. 3 juga boleh. Nah, sekarang kebalikannya, kalau Kang Tira terpilih, apa komitmen Kang Tira kepada calon tidak terpilih? Komitmen? Iya. Saya akan tanya dulu Karena, Mang Acep mau. Nah, gini, karena saya itu pasti nih, kalau calon 2 pasti salah satu jadi wakil kan. Satu jadi wakil. Iya, nah, harusnya. Kalau Kang Tira ini sebagai ketua, apa sih gitu kan komitmen pada wakil gitu. Soalnya pertanyaan pertama itu saya tanyakan jika posisi Kang Tira sebagai wakil gitu. Soalnya saya merasakan suatu hubungan ketua dan wakil itu sangat penting. Gitu. Apalagi saya yang beruntung mendapatkan wakil seperti Acep gitu kan. Gitu. Iya, Acepnya beruntung nggak ya? Nah, itu masalahnya. Nah, tapi kalau Kang Tira sebagai ketua, apa nih? Gitu. Jadi saya ngomongnya bukan sebagai ke HLC atau karena lain, ini mah person to person gitu. Yeah. Komitmennya ke wakil gitu. Dia kan udah melayani nih, gitu kan, udah membantu nih, gitu. Apa sih gitu feedbacknya gitu? Digaji kah gitu? Atau apa gitu? Ilmu kan bisa, bebas. Oke. Saya tidak berani berkomitmen apapun kepada. Kalau komitmen, saya tidak akan berkomitmen pada Acep. Jujur saja, maaf. Saya akan komitmen pada semuanya, bahwa saya akan menjadi pemimpin yang istilahnya sampai akhir tuntas gitu ya. Terlepas dari apakah kelebihan dan kekurangan saya. Kalau harus komitmen kepada Acep, saya ingin memberikan job test yang pantas sebagai waketum, itu aja. Karena mungkin ada beberapa ya curhatan dari Acep seperti itu, maka saya sebagai ketum hanya akan memfasilitasi apa yang menjadi kendalanya saat itu. Iya. Mungkin Mang Acep tahu lah. Oke, baik. Makasih pada calon urut nomor 1 ya. Saya doakan semoga periode 2021 nggak ada anggota yang cross komunitas gara-gara jodoh ya. Saya doakan supaya tidak ada kasus. Gimana? Nah, ya, oke. Gimana? Sip. Nah,
Gimana itu teh gimana penjelasannya? Enggak ada. Eh, Saya itu doakan aja semoga lancar aja. itu mungkin Jangan bisa jadi jangan lempar isu lalu hilang. itu bisa jadi percakapan antara cakatum dan ketum yang Nah, sekarang. iya. PC aja. Oke, mungkin itu aja Kang Imal. Ya, untuk sip. pertanyaan. Itu aja sih saya. Sip. Kalau gitu makasih banyak Kang Imal. Oke, itu kayaknya Kang Tira pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya, pengembang ini di luar dari cakatum, di luar dari pemilihan, ini tentang diri Kang Tira lagi. Pengembangan diri yang kayak gimana lagi sih yang mau atau yang bakal Kang Tira lakuin gitu di tahun sekarang atau yang mau dilakuin gitu buat kedepannya? Oh, kalau saya pribadi sekarang bukan kepada ranah organisasi ya pengembangan dirinya. Saya pengen bisa memiliki perkebunan dan peternakan. Jadi mungkin itu ilmu yang harus saya capai. Masya Allah. Oke, mungkin itu semua paparan dari kita mungkin dicukupkan sekian. Ada yang mau ditambah lagi Kang Tira? Sebelum ditutup? Ya, kalau dari saya apa ya? Terlepas dari apakah siapa pemimpinnya, saya sudah pernah sampaikan beberapa kepada anak-anak LD16. Saya tidak mempermasalahkan siapapun itu ya. Yang penting satu, dia memiliki rasa cinta kepada anak-anaknya dan niatnya baik. Kalau dia tidak memiliki itu, maka saya akan dengan keras melawannya. Gitu. Saya jujur gitu aja. Jadi saya orangnya benar-benar bisa oposisi sekalian. Jadi mungkin kalaupun nanti bukan saya yang terpilih, saya akan menjadi makmum yang benar-benar makmum gitu. Saya akan taati perintahnya, tapi kalau sudah saya harus melawan, ya melawan. Dan itu adalah tipikal kepemimpinan saya gitu ya. Intinya kepemimpinan saya adalah bereskan sampai akhir. Udah gitu aja. Masya Allah. Mantap banget. Kita harusnya sekarang ini tepuk tangan yang semeriah-meriahnya buat Kang Tira. Ayo tepuk tangan atuh. Saya tepuk tangan ya. Cuman power bisa abalasan soalnya di kantor soalnya. Oke, mungkin kalau saya sedikit review tentang apa yang tadi Kang Tira paparkan itu sangat banyak sekali dan menarik sekali ya. Ini pasti banyak manfaatnya gitu buat kita semua. Tentang kebijaksanaan dari Kang Tira, terus tentang ukhuwah Islamiyah secara pandangan dari Kang Tira gitu, terus ada banyak tentang organisasi dan komunitas gitu. Mungkin itu semua bisa menjadi salah satu acuan gitu buat teman-teman di sini sebagai pemilih untuk melakukan pemilihan gitu pas nanti pemilihannya berlangsung. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, semoga apa yang dipaparkan dari Kang Tira ini banyak manfaatnya, khususnya untuk kita semua gitu, keluarga HLC, untuk kedepannya gitu. Dicukupkan sekian, kita tutup dengan bacaan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa majelis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay dari jam 8 sampai jam 21.46. Semoga banyak yang bisa dipetik gitu dari percakapan ini. Kalau gitu, nama saya Royan Azrul Siam. Selamat jumpa di HNBK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diinfoin mungkin buat teman-teman yang ada di sini, reply itu tanggal 28 ya. Dan kalau misalkan ada dari teman-teman di sini yang masih penasaran gitu,
tentang gimana sih semua pemikiran bla bla blanya yang nggak disampaikan sekarang itu bisa disampaikan pas rilah nanti. Yang insya Allah akan dilaksanain tanggal 28 hari Minggu di Sersan Bajuri. Oke ya. Oh ini udah ada tim sesnya nih Kang Tira, mantap banget. Siap, tim ses Kang Tira, saya akan pilih Kang Tira katanya. Oh lah, Walaupun nih ini pemilih. berarti ini jadi calon-calon pemimpin nih. Kabinet ya, kabinet Kang Tira ini. Kalau Kang Tira terpilih nih, ini Oh udah. iya, udah ada siap beberapa kabinet. Wes, Oh, mantap gitu dong. Mal, Hai, jaket tadi ganti di pemilihan tahun kamari. asal waduh. Ya, saya pakai jaket ini dari awal saya apa namanya seleksinya. Nah sih bikin video di Gegar Kalong teh.